Para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada siang hari ini adalah masih tentang konsep al-asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah kaji dalam pertemuan sebelumnya. Dan pada siang hari ini kita akan mengkaji tentang konsep sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, As-Sawadul A'zam, mayoritas umat Islam meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifatan dengan sifat. Allah adalah zat yang bersifatan dengan sifat, namun sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Keyakinan seperti ini berbeda dengan keyakinan kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah mereka menafikan sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bersifatan dengan sifat. Karenanya kelompok ini biasa disebut dengan kelompok Mu'attilah, yaitu kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini juga berbeda dengan kelompok Mujassimah, Musyabbihah, kelompok yang menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, yang mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifatan dengan sifat, namun sifatnya serupa dengan sifat makhluknya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah di antara dua kelompok yang ekstrim ini. Kita di tengah-tengah antara kelompok Mu'tazilah yang menafikan sifat bagi Allah, dan kita berada juga tidak seperti kelompok ekstrim Musyabbihah yang mengatakan Allah bersifatan dengan sifat tetapi sifatnya serupa dengan sifat makhluk. Kita menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang bersifatan dengan sifat yang tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifatan dengan sifat telah dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang jumlahnya sangat banyak sekali. Di antaranya adalah dalam surat Al-Ikhlas yang sudah kita singgung sebelumnya, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini, satu surat ini menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababun nuzul atau sebab turunnya ayat ini adalah bahwa ada orang-orang Yahudi yang mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang sifat Allah. Mereka mengatakan, ya Muhammadu sif lana rabbaka. Wahai Muhammad, tunjukkan sifat Tuhanmu kepada kami. Mereka bertanya ini bukan ingin thalabul ilmi, bukan untuk mencari ilmu, tetapi mereka untuk mengolok-olok Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang mereka minta adalah agar ditunjukkan kepada mereka sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadhihi sifatu Rabbi. Ini adalah sifat Tuhanku. Menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah zat yang bersifatan dengan sifat. Ini yang pertama yang menjadi dalil bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang bersifatan dengan sifat. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya berbeda dengan sifat-sifat makhluk, ini dipahami dari banyak sekali juga ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Karena apabila Allah disifati dengan sifat makhluk, maka dia akan serupa dengan makhluk. Jika dia disifati dengan sifat-sifat manusia, maka dia akan serupa dengan manusia. Jika disifati dengan sifat malaikat, maka dia akan serupa dengan malaikat. Jika disifati dengan sifat makhluk, dia akan serupa dengan makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan laisa kamitslihi syai'. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil matsalul a'la." Dan bagi Allah sifat-sifat yang maha tinggi yang tidak serupa dengan sifat makhluknya. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang bersifatan dengan sifat yang tidak serupa dengan sifat makhluknya sudah selaras dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah. Keyakinan Mu'tazilah yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala jelas bertentangan dengan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya bertentangan dengan suratul Ikhlas sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Keyakinan kelompok musyabbihah yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya juga bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai' walillahil matsalul a'la, dan ayat-ayat yang lainnya. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ajaran yang paling sesuai dengan Al-Quran, hadis, serta ijma' dari seluruh umat Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Apa perbedaan antara sifat-sifat Allah dan sifat-sifat makhluk? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala azaliyatun abadiyatun. Sedangkan sifat-sifat makhluk itu hadisatun. Sifat-sifat Allah azaliyatun artinya tidak berpermulaan. Abadiyatun tidak berpenghabisan. Artinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala la tataghayyar, tidak berubah-ubah. Itulah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan sifat makhluk yang hadisah, yang dia baharu, yang berpermulaan, yang berubah-ubah. Inilah salah satu perbedaan antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya. Seluruh sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu azaliyatun abadiyatun. Dan seluruh sifat-sifat makhluk adalah hadisatun. Ini adalah sebuah kaidah yang harus dipegangi oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa sifat-sifat Allah itu azaliyatun abadiyatun? Karena zat Allah itu azaliyun. Zat Allah itu azaliyun abadiyun. Zat yang azali dan abadi hanya disifati dengan sifat-sifat yang azaliyah abadiyah. Karena hudutsus sifat yastalzimu hudutsal zat.
Karena baharunya sifat itu mengharuskan baharunya zat. Sementara telah terbukti aklan wa naqlan bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala itu qadimun, azaliyun, adanya tanpa permulaan, maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala juga azaliyatun, abadiyatun. Inilah kenapa kita menegaskan bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala azaliyatun, abadiyatun. Lianna hudutsa sifati yastalzimu hudutsa dzat. Secara akal Allah Subhanahu wa taala zatnya pasti azali, pasti azali, pasti qadim, pasti tidak berpermulaan. Karena jika zat Allah Subhanahu wa taala itu berpermulaan, artinya dia hadis. Jika dia berpermulaan hadis, artinya dulunya zat Allah nggak ada, kemudian ada. Jika demikian, maka dia membutuhkan kepada yang lainnya yang mengadakannya dari tiada menjadi ada. Dan yang membutuhkan kepada yang lainnya adalah lemah, dan yang lemah itu bukan Tuhan. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala zatnya pasti azaliyun, abadiyun. Ketika zat Allah Subhanahu wa taala dipastikan azaliyun, abadiyun, maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pasti juga azaliyatun, abadiyatun. Karena jika sifatnya itu tidak azaliyah, abadiyah, tetapi hadisah, maka itu mengharuskan atau konsekuensi logisnya zatnya juga menjadi hadis. Padahal mustahil zat Allah Subhanahu wa taala itu hadis. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala, sifatul zat, sifat zat bagi Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan ada 13 yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim. Kita telah jelaskan sekilas pada pertemuan sebelumnya tentang sifatul zat dan sifatul af'al. Sifatul zat artinya sifat yang Allah disifati dengan sifat-sifat itu dan disifati juga dan tidak disifati dengan sifat kebalikannya. Sementara sifatul af'al adalah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat itu tetapi tidak disifati dengan sifat kebalikannya. Sifat yang wajib bagi Allah, artinya sifat wajib bagi Allah, sifat yang secara akal Allah pasti disifati dengan sifat-sifat itu, yang wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya itu ada 13 atau 20. Para ulama Asy'ariyah mutaqaddimun mereka mengatakan sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu 13. Dan para ulama Asy'ariyah mutaakhirun mereka mengatakan bahwa sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu ada 13. Baiklah, kita akan sebutkan secara singkat sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sifat al-wujud. Artinya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mawjudun la syakka fi wujudihi. Allah itu ada dan tidak ada keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Afillahi syak," ay la syakka fi wujudihi. La syakka fi wujudihi, tidak ada keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini adalah bukti akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Bumi dengan segala isinya adalah bukti akan adanya Allah. Langit dengan segala isinya adalah bukti akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia dengan berbagai macamnya
tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya, binatang dengan berbagai macam jenisnya, keteraturan alam semesta ini seluruhnya adalah menjadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Karena akal kita mengatakan ada tulisan, pasti ada yang menulisnya. Ada pukulan, pasti ada yang memukulnya. Ada bangunan, pasti ada yang membangunnya. Ada alam semesta ini, pasti ada yang menciptakannya dari tiada menjadi ada. Dan pencipta alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kabar dari para nabi. Sejak nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam, sampai dengan nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat wajib bagi Allah yang kedua adalah sifat al-qidam. Artinya Allah Subhanahu wa taala qadimun labtida'a liwujudihi. Allah itu qadim, tidak ada permulaan bagi adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal awwalu." Hanya Dia, Allah saja yang al-awwal, yang adanya tanpa permulaan. Secara akal, Allah Subhanahu wa taala adanya pasti tidak berpermulaan. Karena jika dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak azali atau tidak qadim, berarti dia hadis, adanya berpermulaan. Jika adanya Allah itu berpermulaan, ada setelah tiada, maka berarti dia membutuhkan kepada yang mengadakannya. Dari tiada menjadi ada. Sesuatu yang diadakan adalah makhluk, dan sesuatu yang membutuhkan kepada selainnya adalah ajiz, lemah, dan al-ajiz yang lemah itu bukanlah Tuhan. Karena alam semesta yang begitu besar dan begitu unik tidak mungkin diciptakan oleh zat yang lemah. Karena itulah maka terbukti aklan wa naqlan, baik secara akal maupun secara nakal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adanya tanpa permulaan. Allahu qadimun azaliyun. Yang ketiga adalah sifat al-baqa. Artinya Allah Subhanahu wa taala baqin la nihayata liwujudihi. Allah Subhanahu wa taala itu abadi, tidak ada penghabisan bagi adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Wa yabqa, wa yabqa artinya kekal, zat Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat ini adalah satu dari sekian ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu abadi. Allah Subhanahu wa taala itu baqin. Secara akal, ketika telah terbukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adanya tanpa permulaan, maka secara otomatis terbukti pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adanya tanpa penghabisan. Karena secara akal sesuatu yang tidak berpermulaan, maka dia pasti tidak berpenghabisan. Sebagai pendekatan pemahaman, takrib, pendekatan pemahaman. Seandainya kajian kita pada siang hari ini tidak dimulai, apakah akan berakhir? Tentu saja tidak akan berpenghabisan, tidak akan berakhir. Kenapa? Karena tidak berpermulaan, maka tidak akan berpenghabisan. Kita jika tidak dilahirkan, apakah kita akan mati? Tentu saja tidak, karena kita tidak terlahir. Karena kita telah terlahir, maka kita akan berpenghabisan, kita akan mati. Karena kajian ini telah dimulai, maka kajian ini juga akan berakhir. Allah Subhanahu wa taala itu ada, tetapi adanya Allah Subhanahu wa taala tanpa permulaan. Karena itulah maka adanya Allah Subhanahu wa taala juga tanpa penghabisan.
Hadirin para peserta bedah buku rahimakumullah. Selanjutnya sifat wajib bagi Allah yang keempat adalah al-mukhalafatu lil hawadithi. Berbeda dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala bukan benda dan tidak disifati dengan sifat benda. Karena makhluk itu berupa benda, maka Allah Subhanahu wa taala bukan benda. Allah Subhanahu wa taala berbeda, tidak serupa dengan makhluknya. Sehingga dia juga tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala baik dari satu segi maupun dalam semua segi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluknya baik dalam satu segi maupun dalam semua segi. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan ini meyakini bahwasanya Allah bukan benda. Allah bukan jisim. Allah bukan benda yang bisa disentuh dengan tangan, yaitu al-jismul katsif seperti manusia, binatang, bumi, batu, pohon. Allah Subhanahu wa taala juga bukan berupa jisim latif yang tidak bisa disentuh dengan tangan, seperti cahaya, seperti angin, seperti udara, seperti kegelapan dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala sama sekali bukan berupa benda. Bukan benda yang bisa dibagi-bagi, yaitu jisim, dan juga bukan pula al-jauharul fard, yaitu bagian yang tidak bisa dibagi lagi karena telah mencapai batas yang terkecil. Allah Subhanahu wa taala sama sekali bukan berupa benda. Allah Subhanahu wa taala juga tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat karena setiap makhluk pasti bertempat. Allah ada tanpa tempat karena dia berbeda dengan makhluknya. Allah juga ada tanpa arah karena setiap makhluk pasti berada pada suatu arah. Ada yang di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan dan di belakang. Allah tidak serupa dengan makhluk, maka Allah ada tanpa arah. Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku baginya zaman, karena berlaku baginya zaman adalah sifat makhluk dan Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat makhluk. Tentang hal ini telah kita jelaskan secara rinci pada pertemuan sebelumnya dalam pembahasan tentang tanzih atau tauhid. Para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, sifat yang kelima adalah al-qiyamu binafsi atau qiyamuhu binafsihi. Artinya Allah Subhanahu wa taala la yahtaju ila ghairihi. Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia tidak membutuhkan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan malaikat tidak membutuhkan kepada malaikat. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi tidak membutuhkan kepada bumi. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, yang menciptakan arsy tidak membutuhkan kepada langit, tidak membutuhkan kepada arsy. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluk tidak membutuhkan kepada makhluk. Inilah makna sifat qiyamuhu binafsihi. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara." Dan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha kaya yang tidak membutuhkan kepada selainnya. Wa antumul fuqara, dan kalian adalah orang-orang yang membutuhkan kepada Allah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha kaya, tidak membutuhkan kepada alam semesta.
Secara akal, apabila Allah tidak disifati dengan qiyamuhu binafsihi, maka berarti dia membutuhkan kepada sesuatu yang lain. Dan apabila dia membutuhkan kepada yang lain, itu artinya dia lemah. Padahal sesuatu yang lemah itu tidak layak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Dan tidak mungkin Tuhan yang menciptakan alam semesta itu adalah zat yang lemah. Karena itu dipastikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifatan dengan qiyamuhu binafsihi, tidak membutuhkan kepada sesuatu pun selainnya. Sifat yang berikutnya adalah sifat wahdaniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifatan dengan sifat wahdaniyah. Allah Maha Esa, artinya tidak ada sekutu baginya. Ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala wahidun, maka artinya alladzi la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, tidak ada sekutu, tidak ada serupa, tidak ada bandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu mengatakan, innallaha wahidun la min tariqil adad walakin min tariqi annahu la syarikalah. Sesungguhnya Allah itu wahid, la min tariqil adad, tidak dari segi bilangan, tetapi dari segi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada sekutu baginya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala wahidun, artinya Allah la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada duanya, tidak ada yang menyamainya. Itulah makna sifat al-wahdaniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala wahidun fi dzatihi. Allah wahid fi dzatihi, artinya zat Allah tidak serupa dengan zat makhluknya. Karena zat Allah itu maknanya hakikat Allah, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Sementara zat makhluk itu berupa jisim. Sifat Allah, Allah Ta'ala wahidun fi sifatihi, artinya sifat Allah la tushbihu sifatil makhluqin. Sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluknya. Karena sifat Allah seperti yang tadi telah kita jelaskan, seluruhnya azaliyatun abadiyatun, sementara sifat makhluk itu hadisatun. Sifatullah, af'alullah atau fi'lullah la yushbihu fi'lal makhluqat, af'alal makhluqat. Perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan makhluk. Karena perbuatan Allah azaliyun abadiyun, tidak diciptakan, sementara perbuatan makhluk adalah makhluk. Perbuatan makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah menciptakannya pada diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Ini adalah dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifatan dengan sifat wahdaniyah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah ilah yang wahid, yang tidak ada sekutu baginya. Secara akal, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersifatan dengan sifat wahdaniyah, maka berarti dia berbilang, muta'addid, berbilang. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbilang, maka tentu saja alam semesta ini tidak akan ada dan tidak akan teratur. Tetapi nyatanya alam semesta ini teratur. Alam semesta ini ada, langit dan bumi ini ada. Maka itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifatan dengan wahdaniyah. Laukana, dalam Al-Quran disebutkan, laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalau langit dan bumi ini memiliki Tuhan selain Allah, maka bumi dan langit ini akan rusak. Nah, nyatanya bumi dan langit ini ada, teratur adanya, menunjukkan ada yang mengaturnya, dan pasti yang mengaturnya itu adalah zat yang wahid, yang tidak ada sekutu baginya. Karena jika Tuhan itu berbilang, maka pastilah alam semesta ini tidak akan ada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sifat wajib bagi Allah yang berikutnya adalah sifat al-qudrah. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu bersifatan dengan sifat kuasa atau kudrah yang sempurna. Dengan sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa taala mengadakan makhluk dari tiada menjadi ada. Dan dengan sifat kudrahnya yang sempurna itu Allah Subhanahu wa taala meniadakan makhluk dari ada menjadi ada. Adanya makhluk adalah biqudratillah, dengan kudrahnya Allah. Artinya Allah yang mengadakannya dengan sifat kudrahnya dari tiada menjadi ada. Jika kita mengetahui ada makhluk yang dulunya ada sekarang tiada, maka ketahuilah bahwa tiadanya makhluk itu dari ada menjadi tiada itu adalah biqudratillah. Dengan kudrah Allah, Allah meniadakan makhluk itu dari ada menjadi tiada. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi biqudratillah. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang dengan kudrahnya mengadakan atau meniadakannya. Itulah makna bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifatan dengan sifat kudrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Tetapi perlu dipahami bahwa kudrah Allah Subhanahu wa taala itu hanya berkaitan dengan al-mumkinat al-aqliyah. Artinya dengan makhluk, hanya berkenaan dengan makhluk, hanya bisa dihubungkan dengan makhluk. Karena makhluklah al-mumkin al-aqli, al-mumkinat al-aqliyah, atau makhluk itu yang menerima ada dan menerima tiada. Sementara tadi telah kita jelaskan bahwa sifat kudrah itu wazifahnya adalah al-ijadu wal-i'dam, mengadakan dan meniadakan. Itu tugas dari sifat kudrah. Tadi kita katakan dengan sifat kudrah Allah mengadakan makhluknya dari tiada menjadi ada. Dengan sifat kudrah Allah meniadakan makhluk dari ada menjadi tiada. Maka tugas dari sifat kudrah adalah ijad, mengadakan makhluk, atau i'dam, meniadakan makhluk. Sementara yang bisa diadakan dan bisa ditiadakan adalah yang disebut dengan al-mumkinat al-aqliyah atau yang disebut dengan makhluk. Maka sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dan tidak boleh dihubungkan dengan al-wajib al-aqli, yaitu Allah dan sifatnya. Dan juga tidak bisa dihubungkan dengan al-mustahil al-aqli, yaitu hal-hal yang secara akal tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bersifatan dengan sifat-sifat itu. Maka jika ada seseorang yang berpikiran jelek atau buruk sehingga dia bertanya mengatakan, Allah, apakah Allah Maha Kuasa untuk menciptakan sekutu baginya? Maka kita jawab, pertanyaan kamu adalah pertanyaan yang keliru, pertanyaan yang tidak benar. Karena sifat kudrah Allah tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil akli. Adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mustahil akli. Dia tidak menerima ada. Dia tidak menerima ada. Karena itu tidak dihubungkan dengan sifat kudrah yang tugasnya adalah mengadakan. Yang berkaitan dengan sifat kudrah adalah sesuatu yang bisa diadakan dan sesuatu yang bisa ditiadakan. Sementara adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima untuk diadakan. Karena itulah maka kita katakan sifat kudrah Allah tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil akli. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara akal Allah pasti bersifatan dengan sifat kudrah. Karena seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak bersifatan dengan sifat kuasa, sifat kudrah, maka
dia berarti disifati dengan sifat kebalikannya, yaitu sifat lemah. Apabila Allah itu lemah, tentu saja alam semesta ini tidak akan ada. Karena nggak mungkin zat yang lemah menciptakan alam semesta yang begitu luar biasa ini. Tidak mungkin alam semesta ini diciptakan oleh zat yang lemah. Maka pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta ini, adalah zat yang maha berkuasa, yang bersifatan dengan sifat kudrah. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikutnya adalah sifat al-iradah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada azal telah mengkhususkan makhluk dengan sebagian sifat, tidak dengan sifat yang lainnya, dan dengan sebagian waktu tidak dengan waktu yang lainnya. Itulah makna bahwa Allah bersifatan dengan sifat iradah. Saya ulangi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada azal telah menentukan makhluknya dengan sebagian sifat, tidak dengan sifat lainnya, dengan sebagian waktu, tidak dengan waktu yang lainnya. Dan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sifat maupun waktu, maka pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sifat-sifatnya maupun waktu-waktunya. Maka kesimpulannya, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah terjadi dengan iradatullah, terjadi dengan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau masyiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah tentukan baik itu sifat-sifatnya maupun waktunya. Apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terjadi dan tidak akan meleset dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada azal. Seseorang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada azal bahwa dia bersifatan tinggi, maka dia tidak akan terlahir pendek. Seseorang yang telah ditentukan pada azal bahwa dia bersifatan dengan gemuk, maka dia tidak akan terlahir kurus. Seseorang yang telah ditentukan oleh Allah pada azal, dia bersifatan dengan sifat putih, maka dia tidak akan terlahir hitam. Seseorang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir pada masa Nabi Muhammad, maka dia tidak akan lahir pada zaman sebelumnya. Mereka yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terlahir pada akhir zaman, maka dia tidak akan terlahir pada awal zaman, begitu seterusnya. Apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari segi sifat-sifatnya maupun waktunya, akan terjadi sesuai dengan apa yang telah dikehendaki, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada azal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah zikir kepada sebagian putrinya, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang telah Allah kehendaki pada azal adanya, pasti ada, pasti terjadi. Dan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadinya, maka pasti tidak terjadi. Maka setiap sesuatu yang terjadi, berupa apapun itu, apakah itu berupa kebaikan atau berupa keburukan, apakah itu berupa keimanan atau berupa kekufuran, apakah itu berupa ketaatan atau berupa kemaksiatan, yang terjadi pada makhluk, pada kita, semuanya adalah bimasyiatillah, semuanya adalah biiradatillah, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berupa keburukan, berupa kemaksiatan, misalnya, maka kita ridha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, tetapi kita membenci perbuatan maksiat yang kita lakukan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridha dan tidak mencintai perbuatan yang kufur, perbuatan yang maksiat. Berbeda halnya dengan apabila
yang telah dikehendaki oleh Allah pada azal dan terjadi pada diri kita itu adalah sesuatu yang baik berupa ketaatan, berupa keimanan, maka kita ridho, maka kita mencintai apa yang terjadi tersebut, apa yang telah dikehendaki oleh Allah terjadinya dan yang telah terjadi tersebut. Hadirin para peserta pada buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara akal, seandainya Allah tidak memiliki sifat iradah, maka pastilah alam semesta ini tidak akan ada. Karena adanya alam semesta ini dengan segala bentuknya, dengan segala sifat-sifatnya, itu membutuhkan kepada zat yang menentukannya pada sifat-sifat dan sifat-sifat dan waktu terjadinya. Adanya manusia dengan berbagai macamnya, binatang, tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya, membutuhkan kepada zat yang menentukan sifat-sifatnya, baik itu ukurannya, warnanya, bentuknya, dan sebagainya. Jika Allah tidak bersifatan dengan sifat iradah, maka alam semesta ini tidak akan ada. Tetapi nyatanya kita bisa menyaksikannya dengan panca indera kita bahwasanya alam semesta ini ada, maka itu membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifatan dengan sifat iradah. Sifat wajib bagi Allah yang berikutnya adalah sifat al-ilmu. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifatan dengan ilmu yang azali abadi, yang tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan, tidak seperti ilmunya makhluk. Allah Subhanahu wa taala ilmunya tidak bertambah dan juga tidak berkurang sebagaimana ilmunya makhluk. Ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang satu. Dengan sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Dengan sifat ilmunya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi dan segala sesuatu yang sedang terjadi dan segala sesuatu yang akan terjadi sampai nanti tidak ada ujungnya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Bahkan dengan ilmunya yang azali dan abadi, Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi, bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik secara global maupun secara rinci. Berbeda dengan ilmu kita. Berbeda dengan ilmu kita yang sangat-sangat terbatas dan hanya kita mengetahui sesuatu yang telah terjadi, itu pun hanya sebagian kecil dari sesuatu yang telah terjadi. Sekarang telah terjadi banyak kejadian di alam semesta ini, tetapi hanya sedikit yang kita ketahui dari sekian banyak kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Itu pun yang kita ketahui hanya bersifat global, tidak secara rinci. Itulah bedanya ilmu kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in 'ilma." Dan sesungguhnya Allah ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa huwa bikulli syai'in 'alim." Dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Secara akal, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat ilmu, maka dia bersifatan dengan sifat kebalikannya, yaitu sifat bodoh. Sifat bodoh, padahal sifat bodoh adalah sifat nakal, sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bagi Allah, bagi makhluk, bagi manusia saja, jahal, bodoh adalah sifat yang menunjukkan celaan bagi manusia. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat itu, sifat bodoh? Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bersifatan dengan sifat bodoh, dan pasti secara akal Allah Subhanahu wa taala bersifatan dengan sifat ilmu. Sifat wajib bagi Allah yang berikutnya adalah sifat al-hayat, artinya hidup.
Artinya Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup, bersifatan dengan hidup yang azaliyah abadiyah. Hidup yang tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan. Hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya makhluk. Hidupnya Allah tidak membutuhkan kepada alat, tidak membutuhkan kepada ruh, tidak membutuhkan kepada daging, tidak membutuhkan kepada darah, tidak membutuhkan kepada tulang, dan alat-alat kehidupan yang lainnya. Berbeda dengan kehidupan kita yang tergantung kepada ruh, kepada daging, kepada darah, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala hidupnya tidak seperti hidup kita, hidupnya azali abadi, tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Al-hayyu artinya mausufun bil hayatil azaliyah, yang disifati dengan sifat hidup yang azali dan abadi. Secara akal, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak bersifatan dengan hidup, maka dia tidak disifati dengan sifat-sifat yang lainnya. Dia tidak disifati dengan sifat qudrah, dia tidak disifati dengan sifat ilmu, dia tidak disifati dengan sifat iradah, dia tidak disifati dengan sama, basar, dan seterusnya. Jika dia tidak hidup, karena yang disifati dengan sifat-sifat tersebut adalah zat yang maha hidup, zat yang hidup. Karena itulah maka pasti Allah Subhanahu wa taala itu bersifatan dengan sifat haya. Dan apabila Allah itu tidak bersifatan dengan hidup, maka alam semesta ini juga tidak akan ada. Tetapi nyatanya alam semesta ini ada, maka itu membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha hidup. Berikutnya adalah sifat sama dan basar. Allah Subhanahu wa taala bersifatan dengan sifat mendengar yang azali dan abadi tanpa membutuhkan kepada alat, tanpa membutuhkan kepada telinga ataupun alat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala maha melihat dengan tanpa membutuhkan kepada mata atau alat yang lainnya. Allah melihat, Allah Subhanahu wa taala dengan sifat samanya mendengar segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat basarnya melihat segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala bersifatan dengan sifat sama dan basar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa huwas samiul basir, dan dia Allah zat yang mendengar dan zat yang melihat. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak bersifatan dengan sifat sama dan basar, maka dia akan bersifatan dengan sifat kebalikannya, yaitu sifat tuli dan sifat buta. Tuli dan buta adalah dua sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang merupakan aib, yang apabila itu disifatkan kepada manusia saja menjadi sesuatu yang kurang, sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang aib bagi manusia. Bagaimana mungkin itu disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah maka Allah pasti bersifatan dengan sifat as-sama wal basar. Sifat wajib bagi Allah yang ke-13, yaitu sifat kalam. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu maha berfirman dengan kalam yang azali dan abadi, tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan. Karena itulah maka kalam Allah pastilah bukan berupa bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Karena kalam yang berupa bahasa itu berpermulaan dan berpenghabisan. Karena kalam yang berupa suara itu berpermulaan dan berpenghabisan. Karena kalam yang berupa huruf itu berpermulaan dan berpenghabisan. Sementara kalam Allah, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya, seluruhnya azaliyatun abadiyatun, tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan. Sehingga kalam Allah juga azaliyun abadiyun, tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan, sehingga kalam Allah Subhanahu wa taala itu bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, dan bukan berupa suara. 13 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun 7 sifat berikutnya yang digolongkan oleh para ulama dengan sebutan sifat ma'nawiyah,
maka penjelasannya sudah sama dengan 7 sifat ma'ani. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 7 sifat ini penjelasannya sama dengan sifat sifat kudrah, sifat iradah, sifat ilmu, sifat haya, sifat sama, basar, dan sifat kalam. Sehingga tidak perlu kita mengulang penjelasan sifat-sifat tersebut. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dipersilakan seandainya ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Jika tidak, maka kita akan akhiri kajian kita dan insya Allah minggu depan kita akan kembali melanjutkan kajian bedah buku studi Islam moderat. Bagi kawan-kawan yang belum memiliki buku ini, silakan untuk mendapatkannya. Bisa menghubungi saya atau melalui Shopee LDNO Kabupaten Kediri agar bisa mengikuti kajian ini dengan lebih baik lagi karena ada buku yang berada di tangan kita. Insya Allah minggu depan kita kajiannya tentang muhkamat dan mutasyabihat. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.